Halo adik-adik, selamat datang di channel Epres Master Education. Ini adalah video statistik yang kedua. Dalam video ini, saya akan membahas statistika deskriptif, khususnya subbab ukuran gejala pusat untuk data tunggal. Seperti penjelasan saya di video sebelumnya, dari data-data yang kita peroleh, kita masih belum bisa mendapatkan informasi yang jelas untuk kita tarik kesimpulannya. Nah, salah satu usaha untuk memeriksa sifat data-data tersebut, kita bisa memperhatikan keteraturan data tersebut dengan memeriksa berbagai ukuran. Nah, ada dua jenis ukuran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah ukuran gejala pusat, yang kedua itu adalah ukuran gejala memencar. Kita langsung bahas satu persatu. Ukuran gejala pusat atau sering juga disebut dengan ukuran pemusatan data bertugas sebagai wakil dari data-data yang sudah kita peroleh. Ukuran gejala pusat meliputi yang pertama adalah rata-rata, lalu yang kedua median, yang ketiga modus. Mari kita bahas satu persatu apa saja rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, kita bahas mengenai rata-rata. Rata-rata atau kita sering juga sebut sebagai mean. Memiliki notasi itu kita bilangnya atau kita bacanya itu adalah X bar. Nah, rata-rata mempunyai kecenderungan untuk berada di sekitar pusat penyebaran data, sehingga rata-rata dianggap sebagai wakil dari sekumpulan data. Nah, rumus dari rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau kita perhatikan secara umum, misal kita punya data itu adalah X1, X2, X3 terus sampai Xn. Jadi kita memiliki data sebanyak N buah data. Maka yang disebut dengan rata-rata itu adalah kita jumlahkan data pertama yaitu X1 ditambah dengan data kedua ditambah data ketiga terus sampai data ke N, lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu adalah N. Ukuran gejala pusat yang kedua itu adalah median atau sering juga disebut dengan nilai tengah. Median diberi lambang dengan Q2. Nah, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Jadi, step pertama untuk mencari median, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, biasanya datanya itu diurutkannya dari yang kecil ke yang besar. Tapi ada juga yang mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Ya, tapi yang umumnya itu biasanya dari kecil ke besar. Nah, data yang telah diurutkan itu kita sebut dengan statistik jajaran. Bagaimana adik-adik mencari median? Caranya kita pilah dulu datanya menjadi data yang ganjil atau yang genap. Kalau data ganjil ini misalnya ada 5 buah data ya, X1, X2, X3, X4, X5 yang telah diurutkan. Kalau data genap misalnya ada 6 buah data sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar, misalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, kita lihat dulu untuk data yang ganjil bagaimana mencari mediannya. Kita tinggal bagi saja kiri dan kanannya. Kalau 5 itu berarti kiri 2, kanan 2, maka data yang tengah-tengah itu menjadi mediannya. Di sini berarti Q3-nya. X3-nya. Ya, itu menjadi mediannya. Nah, untuk data yang genap kita bagi juga kiri kanannya jadi sama. Kalau di sini kita lihat ada 3 buah data di kiri dan 3 buah data di kanan. Nah, untuk mencari mediannya, kita tinggal jumlahkan data X3 dan X4 lalu dibagi 2. Jadi di antara data yang di tengahnya. Jelas ya? Oke, ukuran gejala pusat yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk data yang memiliki 2 buah modus disebut dengan bimodus. Supaya lebih jelas kita lihat contoh. Misal kita lihat
ada data 1134156. Jelas ya, di sini data yang paling sering muncul itu adalah 1. Jadi modusnya adalah 1. Nah, kita lihat contoh yang kedua, terdapat data 2434256. Kalau kita lihat 2 itu muncul 2 kali dan 4 itu juga muncul 2 kali. Jadi nilai yang paling sering munculnya ada 2 buah, yaitu 2 dan 4. Nah, kumpulan data seperti ini disebut bimodus karena dia memiliki 2 buah modus. Sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal supaya lebih mengerti ya. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Soal yang pertama, diketahui data tunggal 1963462, tentukan ukuran gejala pusat dari data tersebut. Oke. Nah, ukuran gejala pusat itu ada 3. Yang pertama itu adalah rata-rata atau mean. Itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita akan jumlahkan dulu 1 ditambah 9, tambah 6, tambah 3, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 2, dibagi dengan banyaknya data. Jadi banyaknya data di sini ada 4, 3, ada 7 buah data. Jadi kalau kita jumlahkan 10, 20, 23, 31 dibagi 7, nah jadi nanti hasilnya adalah 4/3/7 ya. Atau kurang lebih sekitar 4,4. Nah ini rata-ratanya. Oke. Jelas ya adik-adik. Lalu yang kedua, kita akan mencari median. Median atau biasanya kita singkat dengan Q2. Kita tulis dengan Q2 ya. Nah, untuk mencari median, kita harus mencari dulu statistik jajaran. Yaitu kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan dulu 1, lalu 2, 3, 4, 6, 9 ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ini datanya ganjil. Karena berjumlah 7, maka dari sini ke sini ini 3, dari sini ini ke sini 3, maka data yang paling tengah itu adalah Q2 atau mediannya. Jadi di sini Q2-nya bernilai 4. Jelas ya adik-adik? Lalu yang ketiga itu adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau kita lihat di sini angka 6 muncul terbanyak yaitu 2 kali. Jadi modusnya itu adalah 6. Soal yang kedua, nilai rata-rata ujian sekelompok siswa yang berjumlah 40 orang adalah 51. Jika seorang siswa dari kelompok ini yang mendapat nilai 90 tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, maka tentukan nilai rata-rata ujian yang baru. Oke, kita tulis dulu rumus rata-rata. Itu adalah jumlah nilai. Jadi nilai siswa tersebut dijumlahkan satu persatu dibagi dengan banyaknya siswa. Ya. Nah, di sini diketahui rata-ratanya adalah 51, sedangkan banyaknya siswa itu adalah 40. Di sini jumlah nilainya kita belum tahu. Jadi kita bisa kalikan, kali silang ya, nanti ketemu jumlah nilainya itu adalah 2040. Ini jumlah nilai seluruh siswa yang 40 orang tadi. Nah, jika seorang siswa dari kelompok ini yang mendapat nilai 90 tidak dimasukkan, tentukan rata-rata yang baru. Berarti nanti jumlah nilai yang baru, yang aksen di sini 2040 dikurangi dengan 90 karena yang 90 ini anak ini dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah 1950. Oke. Nah, maka rata-rata yang baru itu adalah jumlah nilai yang baru dibagi dengan banyaknya siswa yang baru. Jumlah nilai yang baru itu adalah 1950
banyaknya siswa yang baru tadi ada 40, sekarang tinggal 39 karena dikeluarkan satu orang. Maka nilai rata-ratanya adalah 50. Soal yang ketiga, dua kelompok anak masing-masing terdiri dari 4 orang mempunyai rata-rata berat badan 30 dan 33 kilo. Bila seorang anak dari masing-masing kelompok ditukar, maka ternyata rata-rata berat badan mereka menjadi sama. Tentukan selisih berat badan kedua anak yang ditukarkan tersebut. Nah, adik-adik saya akan buat dulu dua kelompok anak itu dengan kelompok pertama, anggotanya itu adalah X1, X2, X3, dan X4. Lalu kelompok yang kedua itu saya misalkan dengan Y1, Y2, Y3, dan Y4. Jadi di sini ada dua kelompok yang masing-masing anggotanya 4 orang. Nah, diketahui rata-rata dari dua kelompok ini, misalnya kelompok yang pertama itu rata-ratanya adalah 30. Jadi yang kelompok pertama X1 plus X2 plus X3 plus X4, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 4, adalah rata-ratanya 30 kilo. Lalu rata-rata yang kelompok kedua yaitu Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 dibagi dengan 4, hasilnya itu adalah 33. Oke, nah dari sini saya kali silang terlebih dahulu, jadi saya dapatkan X1 plus X2 plus X3 plus X4 itu adalah 120. Lalu kelompok yang kedua Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 itu adalah 132. Nah, di soal diketahui bila seorang anak dari masing-masing kelompok ditukar, maka ternyata rata-rata berat badannya menjadi sama. Misalkan yang saya tukar itu adalah X1 dan Y1. Ya, X1 dan Y1 ini ditukar, jadi saya akan mendapatkan rata-rata seperti ini. Y1 plus X2 plus X3 plus X4, ini adalah rata-rata yang baru. Ya, ini dibagi 4. Nah, itu sama dengan X1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 dibagi 4. Kenapa? Karena tadi disebutkan di soal diketahui bahwa rata-rata berat badannya menjadi sama. Ya, ini adalah Y1, X1 yang sudah ditukar tadi. Nah, karena ini dibagi 4, yang ruas kiri, ruas kanan dibagi 4, kita bisa coret saja. Jadi saya mendapatkan Y1 plus X2 plus X3 plus X4 itu sama dengan X1 plus Y2 plus Y3 plus Y4. Oke, nah dari atas yang diketahui X1 plus X2 plus X3 plus X4 itu adalah 120. Jadi kita bisa tuliskan X2 plus X3 plus X4 itu adalah 120 min X1. Lalu dari yang kedua, kita bisa tuliskan Y2 plus Y3 plus Y4 itu sama dengan 132 min Y1. Nah, hasil ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang paling bawah ini ya. Jadi yang ada hijau ini. Kita substitusikan ke sini dan ke sini. Jadi nanti kita akan mendapatkan Y1 plus X2 plus X3 plus X4 tadi kalau kita lihat itu adalah 120 min X1. Sama dengan, nah di sini X1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 itu adalah 132 min Y1. Oke, lalu kita pindah ruas saja. Ini saya teruskan di sebelah kanan ya. Jadi 2Y1 dari sini ke sini. 2Y1 ditambah dengan 120 dikurangin dengan 132 itu sama dengan yang X1 pindah ke sebelah kanan itu 2X1. Jadi nanti di sini 2Y1 dikurangin dengan 12 itu sama dengan 2X1. Nah, tadi pertanyaannya
tentukan selisih berat badan kedua anak yang ditukarkan. Jadi saya pindah ruas lagi. Di sini 2Y1 min 2X1 itu sama dengan 12. Saya bagi 2 kedua ruas, didapatkan Y1 min X1 itu adalah 6. Jadi selisihnya antara berat badan kedua anak yang ditukarkan itu jawabannya 6. Ya, karena tadi anak yang ditukarkan adalah X1 dan Y1, selisihnya itu berarti pengurangannya. Soal yang keempat, soal ini sangat sering keluar di ulangan-ulangan atau di ujian saringan masuk ya. Nah, soalnya itu adalah umur rata-rata dari sekelompok yang terdiri dari jaksa dan dokter adalah 40 tahun. Jika rata-rata umur para dokter saja itu adalah 35 tahun dan umur rata-rata para jaksa saja itu adalah 50 tahun. Maka perbandingan banyaknya dokter dan jaksa adalah berapa? Nah, kita lihat dulu di sini rata-rata umur para dokter adalah 35 tahun. Jadi saya tulis ini rata-rata dokter itu adalah jumlah umur dokter dibagi dengan banyaknya dokter. Saya singkat seperti itu ya. Jadi rata-ratanya tadi 35. 35 sama dengan jumlah umur dokter dibagi dengan banyaknya dokter. Kalau saya kali silang, maka jumlah umur dokter itu sama dengan 35 dikali banyaknya dengan dokter. Oke. Nah, lalu yang jaksa, ini rata-rata umur jaksa itu adalah jumlah umur jaksa dibagi dengan banyaknya jaksa. Nah, umur rata-ratanya tadi 50 ya. Jadi 50 sama dengan jumlah umur jaksa dibagi dengan banyaknya jaksa. Jadi jumlah umur jaksa itu adalah 50 dikali dengan banyaknya jaksa. Oke. Nah, umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari jaksa dan dokter. Jadi ini digabung mereka. Rata-ratanya adalah 40 tahun. Jadi kalau saya tulis rata-rata gabungan itu sama dengan jumlah umurnya yang digabung dibagi dengan banyaknya gabungan. Nah, rata-rata gabungannya itu adalah 40. Jumlah gabungannya itu pasti jumlah umur dokter ditambah dengan jumlah umur jaksa. Jelas ya adik-adik ya? Dibagi dengan banyaknya mereka, yaitu banyaknya dokter ditambah dengan banyaknya jaksa. Nah, dari sini bisa dikali silang, itu adalah 40 buka kurung banyaknya dokter ditambah banyaknya jaksa sama dengan jumlah umur dokter ditambah dengan jumlah umur jaksa. Ya. Nah, ini 40 BD ditambah 40 BJ sama dengan, nah tadi kita punya bahwa JD itu 35 BD ya. Lalu JJ itu 50 BJ. Nah, kita kumpulkan saja. Jadi ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi saya dapat 10 banyaknya jaksa. Ini pindah ke sini, ini 5 banyaknya dokter. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan banyaknya dokter dan banyaknya jaksa. Jadi banyak dokter banding dengan banyaknya jaksa, 10 dibagi 5, yaitu 2:1. Oke. Nah, karena soal ini sering, saya akan memberikan trik cepat ya, Epley's way. Untuk mencari banyaknya dokter dengan banyaknya jaksa, adik-adik cukup lihat saja seperti ini. Tadi rata-ratanya itu total mereka itu adalah 40 tahun. Jadi kalau yang dicari banyaknya dokter, kita lihat rata-rata jaksa. Ya, jadi dibalik. Nah, 40 tahun dan 50 tahun, jadi saya cari selisihnya, yaitu adalah 50 dikurangin dengan 40. Jadi dibalik ya, kalau dokter kita gunakan yang jaksa. Nah, kalau yang jaksa kita lihat
itu 35. Jadi kita cari selisihnya 40 dengan 35. Seperti itu. Ya. Nah, ini hasilnya pasti 10 dibagi dengan 5 ya. Jadi nanti isinya 2:1. Jadi cara cepatnya itu adalah kita hitung langsung, kita tidak perlu tulis seperti itu, kita bandingkan saja tapi nantinya dibalik. Kalau banyaknya dokter, kita pakai selisih dengan yang jaksa. Kalau banyaknya jaksa, kita pakai selisih dengan yang dokter. Tetap semangat adik-adik. Simak juga video penjelasan berikutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Sampai jumpa.